Oke adik-adik, pada pertemuan ini kita akan mempelajari materi kimia kelas 12. Adapun materi yang akan kita pelajari pada pertemuan pertama ini adalah mengenai sifat koligatif larutan ya. Nah, sebelum kita membahas sifat koligatif larutan, adapun materi prasyarat yang harus kita pelajari terlebih dahulu ya, yaitu mengenai molaritas, molalitas, dan juga fraksi mol. Nah, setelah kita mempelajari mengenai molaritas, molalitas, dan fraksi mol ini, barulah kita bisa masuk ke pembahasan materi sifat koligatif larutan. Nah, jadi pada pertemuan pertama ini kita akan membahas mengenai molaritas, molalitas, dan juga fraksi mol. Nah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai molaritas atau dinotasikan dengan M besar. Nah, apa itu molaritas? Molaritas itu dapat diartikan sebagai jumlah mol zat terlarut dalam setiap liter larutan ya. Kemudian secara matematis, molaritas dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. Nah, untuk menghitung besarnya molaritas, kita bisa menggunakan rumus M besar sama dengan N per V ya. Atau rumus ini bisa kita jabarkan lagi sehingga persamaannya menjadi M besar sama dengan GR per MR dikali 1000 per V. Nah, jadi kedua persamaan ini bisa kita gunakan untuk menghitung besarnya molaritas. Kemudian, apa itu M besar? M besar adalah molaritas, satuannya M. Kemudian N kecil adalah jumlah mol. Kemudian GR itu adalah massa zat terlarut, satuannya gram. Kemudian ada MR, itu adalah massa molekul relatif. Kemudian V itu adalah volume pelarut, satuannya biasanya liter atau mililiter. Nah, jika kalian menggunakan rumus M sama dengan N per V, maka volumenya harus dalam liter ya satuannya. Nah, kemudian jika kita menggunakan rumus M besar sama dengan GR per MR kali 1000 per V untuk mencari besarnya molaritas, maka ini satuan volumenya harus dikonversi terlebih dahulu menjadi mililiter ya, jika satuan volumenya belum dalam mililiter. Oke, kita lanjut. Nah, molaritas, masih molaritas ya. Nah, jika kadar persen atau persen kadar dan massa jenisnya diketahui, molaritas larutan dapat dihitung dengan menggunakan rumus atau persamaan berikut ya. M besar sama dengan rho dikali 10 dikali persen per MR. Nah, jadi untuk menghitung besarnya molaritas, jika massa jenis dan persen kadarnya diketahui, maka kita harus menggunakan rumus ini ya. Nah, M besar itu adalah molaritas, satuannya M besar. Kemudian rho itu adalah massa jenis, biasanya satuannya dalam gram per mili ya. Kemudian ada persen, itu adalah kadar atau persen zat terlarutnya. Kemudian ada MR, itu adalah massa molekul relatif. Oke, kita lanjut ke molalitas atau dinotasikan dengan M kecil. Apa itu molalitas? Nah, molalitas ini dapat didefinisikan sebagai banyaknya mol zat terlarut yang dilarutkan dalam 1 kg ya, atau 1000 gram pelarut. Nah, secara matematis molalitas ini dapat dinyatakan dengan persamaan atau rumus berikut ya. M kecil sama dengan N per V, atau rumus ini bisa kita jabarkan lagi sehingga persamaannya menjadi M kecil sama dengan GR per MR dikali 1000 per V. Nah, apa itu M kecil? M kecil adalah molalitas, satuannya M kecil. N kecil adalah jumlah mol. Kemudian ada GR, GR adalah massa zat terlarut, satuannya dalam gram. Kemudian ada MR, yaitu massa molekul relatif, dan V adalah massa pelarut, satuannya dalam gram ya. Nah, jika kita menggunakan rumus M sama dengan N per V untuk mencari molalitas, maka satuan P-nya harus dalam kilogram ya. Sedangkan jika kita menggunakan rumus yang satunya lagi, maka satuan P-nya harus dalam gram ya. Oke, ini dua rumus yang bisa kita gunakan untuk mencari molalitas. Nah, perbedaan molaritas dengan molalitas adalah jika molaritas itu adalah menyatakan banyaknya mol zat terlarut dalam tiap liter pelarut, sedangkan molaritas ini dia dinyatakan dalam 1 kg ya, atau 1000 gram pelarut. Nah, itu adalah perbedaan molaritas dengan molalitas.
Oke, setelah memahami molaritas dan molalitas, kita lanjut ke fraksi mol ya, atau dinotasikan dengan X. Nah, fraksi mol ini bisa didefinisikan sebagai perbandingan mol salah satu zat dengan mol semua zat dalam larutan ya. Nah, karena di dalam larutan itu terdapat zat terlarut dan juga pelarut, maka di dalam larutan terdapat fraksi mol zat terlarut dan juga fraksi mol pelarut. Nah, untuk menghitung fraksi mol masing-masing komponen atau fraksi mol zat terlarut dan fraksi mol pelarut dalam larutan, maka dapat menggunakan persamaan atau rumus berikut ya. Nah, jika kalian ingin menghitung fraksi mol terlarut atau dilambangkan dengan XT, maka rumusnya adalah NT per NP tambah NT atau mol totalnya ya. Dan jika kita ingin menghitung fraksi mol pelarut atau dinotasikan dengan XP, maka rumusnya adalah NP per NP tambah NT atau fraksi mol total ya, NP per fraksi mol total. XT itu adalah fraksi mol terlarut, sedangkan XP adalah fraksi mol pelarut, sedangkan NT adalah mol terlarut atau mol zat terlarutnya ya, sedangkan NP adalah mol pelarutnya. Nah, ini adalah dua rumus yang bisa kita gunakan untuk mencari besarnya XT atau fraksi mol terlarut dan juga XP atau fraksi mol pelarut. Kemudian ada satu rumus lagi yang bisa kita gunakan untuk mencari besarnya XT dan XP ya, yaitu rumus XT plus XP sama dengan 1. Nah, jadi rumus ini juga kita bisa gunakan untuk mencari besarnya nilai XT ataupun XP ya, dengan syarat nilai XT atau XP-nya salah satunya sudah diketahui. Misalnya, jika kita ingin mencari XT, maka rumusnya menjadi 1 min XP, atau jika kita ingin mencari XP, maka rumus ini menjadi 1 min XT. Oke, itu saja materi yang sudah saya sampaikan mengenai molaritas, molalitas, dan juga fraksi mol. Jika ada yang belum paham, nanti kalian bisa tanyakan, dan juga jangan lupa diulang-ulang kembali video tersebut agar lebih bisa memahami materi yang sudah disampaikan. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke pembahasan soal-soal yang berkaitan dengan materi yang sudah kita pelajari, yaitu mengenai molaritas, molalitas, dan juga fraksi mol. Baik, kita lanjut ke pembahasan soal-soal mengenai molaritas, molalitas, dan juga fraksi mol ya. Di sini sudah ada soal yang pertama atau soal nomor 1. Nah, di sini yang ditanyakan adalah berapakah molaritas larutan yang dibuat dengan melarutkan 4 gram NaOH dalam 200 ml air. Jadi yang ditanyakan di soal pertama ini adalah molaritas atau M besar ya. Nah, untuk mencari molaritas di soal nomor 1 ini kita akan menggunakan rumus M besar sama dengan GR per MR dikali 1000 per V ya, atau volume ya. Nah, di sini massa zat terlarutnya adalah NaOH. Masanya sudah ada sebesar 4 gram. Kemudian MR NaOH kita hitung dulu ya. NaOH. Kita hitung MR NaOH. NaOH itu Na-nya ada 23, kemudian O ada 1 kali 16, hasilnya 16 ya, ditambah H juga ada 1, di NaOH kan H-nya ada 1 ya, jumlah atom H-nya. Kemudian kita tambah 1, ini totalnya adalah 40. Jadi MR NaOH itu sebesar 40, kemudian kita kali dengan 1000 per volumenya. Di sini volume air yang digunakan atau pelarutnya itu sebesar 200 ml. Nah, kemudian tinggal kita bagikan saja. 4 dibagi 40 itu hasilnya sebesar 0,1. Kemudian 1000 dibagi 200 itu hasilnya adalah 5 ya. Sehingga tinggal kita kalikan saja, M sama dengan 0,1 dikali 5. Sehingga besarnya molaritas larutan sebesar 0,5 M. Jadi jawabannya sudah ada di option E ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 2 ya. Di soal nomor 2 ini disebutkan bahwa sebanyak 17,1 gram gula pasir atau rumus molekulnya C12H22O11
dilarutkan ke dalam 500 gram air. Kemudian yang ditanyakan adalah berapakah molalitas larutan gula tersebut. Di sini sudah diketahui ARC 12, O sama dengan 16, dan ARH sama dengan 1 ya. Nah, jadi yang ditanyakan di soal nomor 2 ini adalah molalitas atau M kecil ya. Nah, untuk mencari molalitas, kita akan menggunakan rumus GR per MR dikali 1000 per P ya, atau massa pelarutnya. Nah, di sini massa zat terlarutnya sebesar 17,1 gram ya. Di sini yang menjadi zat terlarut adalah gula pasir, sedangkan pelarutnya adalah air. Di sini massa gula pasirnya sebesar 17,1 per mr gula pasirnya kita hitung terlebih dahulu. Mr C12 H22 O11. Di sini atom C-nya ada 12, kemudian kita kali dengan ARC di sini 12. 12 kali 12, kemudian ditambah dengan atom O-nya di sini ada 11. Kemudian dikali dengan ARO nilainya 16, ditambah atom H di sini ada 22 jumlahnya. Kemudian kita kali dengan ARH di sini nilainya sebesar 1 ya. Sehingga 12 kali 12 itu hasilnya 144 ditambah dengan 11 kali 16. 11 kali 16 hasilnya 176 ditambah dengan 22 kali 1 hasilnya 22 ya. Ini hasilnya sebesar 342. Jadi kita sudah mendapatkan MR dari gula pasir atau C12 H22O11 sebesar 342 ya. Nah, kemudian kita masukkan MR-nya sebesar 342, kemudian dikali 1000 per P. P adalah massa pelarut. Di sini massa pelarut atau airnya sebesar 500 gram. Ini tinggal kita bagikan saja. 1000 dibagi 500 hasilnya 2. 17,1 dibagi 342 itu hasilnya adalah 0,05. Sehingga tinggal kita kalikan saja ya. Molalitas sama dengan 0,05 dikali dengan 2. Sehingga kita dapat besarnya molalitasnya sebesar 0,1 M. Sehingga jawabannya ada di option A. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 3. Di soal nomor 3 ini yang ditanyakan adalah berapakah molalitas larutan urea atau rumus molekulnya CONH2 dua kali yang mengandung 10% massa urea. Di sini sudah diketahui bahwa ARN sama dengan 14, C sama dengan 12, O sama dengan 16, dan H sama dengan 1. Jadi yang ditanyakan adalah molalitas. Nah, sebelum kita mencari molalitas, di sini kita bisa lihat bahwa larutannya adalah 10% urea ya. Jadi larutannya adalah 10% urea. Nah, di dalam larutan 10% urea ini terkandung massa zat terlarutnya yaitu urea. Massa zat terlarut sebesar 10 gram ya, karena persentase ureanya hanya 10%. Jadi massa ureanya atau massa zat terlarutnya sebesar 10 gram. Sedangkan massa pelarut itu adalah sebesar 90 gram ya, yang diperoleh dari 100 gram dikurang 10 gram, sehingga hasilnya adalah 90 gram. Jadi di dalam larutan urea 10% itu terkandung massa zat terlarutnya sebesar 10 gram dan juga massa pelarutnya sebesar 90 gram. Nah, jadi kita sudah mengetahui besarnya massa zat terlarutnya dan juga massa pelarutnya ya. Nah, barulah kemudian kita mencari M-nya atau molalitasnya dengan menggunakan persamaan GR per MR dikali 1000 per P ya. M sama dengan GR adalah massa zat terlarut. Di sini massa zat terlarutnya sebesar 10 gram ya. Kita masukkan, kemudian kita cari MR-nya. MR urea itu kita cari dulu MR dari CONH2 dua kali ya. Di sini C-nya ada 1, jadi 1 kali 12 ditambah O-nya ada 1 juga ya. Jadi 1 kali 16 ditambah N-nya di sini atomnya ada 2 karena dalam kurung nih. 2 kali 1 2 ya. Jadi 2 dikali ARN di sini nilainya 14 ditambah hanya di sini 2 kali 2
jumlah atom H-nya ada 4 ya. 4 dikali ARH di sini 1. Jadi ini kita kalikan 12 ditambah 16 ditambah 14 kali 2, 28 ditambah 4. Jadi ini hasilnya adalah 60. Jadi MR dari CONH2 dua kali atau urea ini sebesar 60 ya. Nah, oke, selanjutnya kita masukkan ke sini. Jadi MR-nya 60, kemudian kita kali dengan 1000 per P. P adalah massa pelarut. Di sini massa pelarutnya sudah kita ketahui sebesar 90 gram ya. Kemudian tinggal kita coret saja. Yang bisa dibagi ini adalah nolnya kita bisa coret. Ini juga bisa kita coret. Sehingga sisanya adalah 100 kali 1 itu 100. Kita bagi dengan 9 kali 6 itu hasilnya 54. Jadi 100 dibagi 54 itu hasilnya sebesar 1,85 M ya. Jadi kita sudah mendapatkan besarnya molalitas larutannya sebesar 1,85 M. Jawabannya ada di option D. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 4. Di soal nomor 4 ini sebanyak 9 gram glukosa MR180 dilarutkan dalam 90 gram air. MR sama dengan 18 ya. Kemudian yang ditanyakan adalah fraksi mol larutan glukosa dan fraksi mol pelarut berturut-turut adalah sebesar. Jadi yang ditanyakan di soal nomor 4 ini adalah fraksi mol terlarutnya dan juga fraksi mol pelarutnya ya, yaitu XT dan XP. Jadi yang kita cari pertama di sini adalah fraksi mol larutan glukosanya dulu ya, atau fraksi mol terlarutnya terlebih dahulu. Jadi untuk mencari XT kita akan menggunakan rumus NT per NP tambah NT. Nah, jadi sebelum kita mencari XT kita harus mencari NT dan NP terlebih dahulu. NT adalah mol zat terlarut. Di sini yang menjadi zat terlarut adalah glukosa, sedangkan yang menjadi pelarut adalah air ya. Jadi untuk mencari mol terlarut atau mol zat terlarut kita menggunakan rumus GR per MR. Di sini massa zat terlarutnya atau glukosa sebesar 9 gram dibagi dengan MR glukosa sebesar 180. 9 dibagi 180 itu hasilnya 0,05 mol ya. Selanjutnya kita akan mencari mol pelarutnya ya, atau NP ya, dengan menggunakan rumus yang sama yaitu massa atau GR dibagi MR. Di sini massa pelarutnya atau air itu sebesar 90 gram dibagi dengan MR air. Di sini sudah ada sebesar 18. 90 kita bagi dengan 18 itu hasilnya adalah 5 mol ya. Nah, kemudian kita masukkan nilainya ya ke persamaan XT. NT nilainya sudah ada 0,05. Kemudian kita bagi dengan NP nilainya udah ada 5 ditambah NT nilainya 0,05 ya. Nah, kemudian tinggal kita jumlahkan saja 0,05 per 5 ditambah 0,05 itu hasilnya adalah 5,05. Jadi XT-nya sama dengan 0,05 dibagi 5,05 itu hasilnya adalah 0,0099. Nah, ini XT-nya ya, atau fraksi mol zat terlarutnya sudah kita dapatkan. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari XP-nya ya, atau fraksi mol pelarutnya. Untuk mencari XP kita akan menggunakan rumus 1 dikurang XT ya. Jadi XP sama dengan 1 dikurang XT-nya sudah ada nilainya 0,0099. Jadi hasilnya 1 dikurang 0,0099 itu hasilnya sebesar 0,99. Jadi kita sudah dapat jawaban soal nomor 4 ini ada di option A ya. Jadi fraksi mol zat terlarutnya sebesar 0,0099 dan fraksi mol pelarutnya atau XP sebesar 0,99. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya yaitu soal nomor 5. Nah, di soal nomor 5 ini yang ditanyakan adalah berapakah fraksi mol urea atau rumus molekul urea itu CONH2 dalam kurung 2 kali ya, dalam larutan urea 20%. Di sini sudah diketahui juga ARC 12, O16,
N14 dan ARH1 ya. Nah, jadi yang ditanyakan di soal nomor 5 ini adalah fraksi mol urea. Nah, di sini urea ini dia sebagai zat terlarut ya. Jadi yang ditanya ini adalah fraksi mol urea atau fraksi mol zat terlarutnya, atau kita notasikan dengan XT ya. Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwa larutan ureanya sebesar 20%. Nah, jadi di dalam urea 20%, di dalam larutan urea 20% itu terdapat yang pertama ada massa zat terlarut ya. Massa zat terlarutnya dulu kita tentukan terlarut. Nah, di sini karena larutan ureanya 20%, maka massa zat terlarutnya itu sebesar 20 gram ya. Nah, nanti misal persentase larutan ureanya 30%, maka massa zat terlarutnya 30 gram ya. Itu misalnya ya. Nah, selanjutnya kita tentukan lagi massa dari pelarutnya ya. Jadi di dalam larutan urea 20% itu terdapat zat terlarut dan juga pelarut ya. Jadi massa zat terlarutnya sudah kita tentukan yaitu sebesar 20 gram karena persentase larutan ureanya 20%. Kemudian massa pelarutnya kita peroleh dengan cara 100 gram kita kurangi dengan massa zat terlarutnya. Tadi kita sudah dapat massa zat terlarutnya sebesar 20 gram ya. 100 dikurang 20 itu hasilnya adalah 80 gram. Nah, jadi massa pelarutnya itu sebesar 80 gram. Nah, karena kita mau mencari XT, rumus XT itu adalah NT per NP tambah NT ya, atau mol totalnya. Nah, di sini kita akan cari dulu nilai NT-nya atau mol dari zat terlarutnya dengan rumus massa atau GR dibagi MR. Di sini yang jadi zat terlarut adalah urea. Massa zat terlarutnya sudah kita tentukan sebesar 20 gram dibagi dengan MR dari urea. CONH2 dua kali, ini CO, AR-nya 12, ini ARC 12, ARO itu ada 16 di sini ya. Kalian bisa lihat di sini ARN 14 karena N-nya ada 2 kali 14 jadi totalnya 28. Kemudian ada H, hanya ada 2 kali 2, total atom H-nya di molekul urea ini ada 4. 4 dikali ARH1 jadi totalnya ada 4. Nah, kalau kita totalin ini kita tambah semua hasilnya 12 tambah 16 tambah 28 tambah 4 itu sama dengan 60 ya. Jadi 20 kita bagi dengan 60. Jadi kita sudah dapat mol dari zat terlarutnya sebesar 0,33 mol ya. Nah, selanjutnya kita cari NP-nya atau mol pelarutnya dengan rumus yang sama yaitu GR per MR. Di sini massa atau GR dari pelarutnya sebesar 80 gram dibagi dengan di sini yang menjadi pelarut adalah air ya. Jadi MR air atau H2O itu MR-nya adalah 18 ya. Kita bagi saja 80 dibagi 18. Ini hasilnya adalah 4,44 mol. Nah, selanjutnya tinggal kita masukin saja ke rumus fraksi mol terlarut atau fraksi mol zat terlarut ya. Di sini NT-nya sudah ada 0,33, kita bagi dengan NP nilainya 4,44 ditambah dengan NT 0,33. Jadi kita tinggal tambahkan saja 0,33 dibagi 4,77. Ini hasilnya 0,069 atau kalau kita bulatkan saja itu hasilnya sama dengan 0,070. Jadi kita sudah dapat jawaban dari soal nomor 5 ini ada di option E ya, 0,070.